Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat-berkat perlindungan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus, tolong berikanlah kuasa, lindungi kami, ajari kami, mampukanlah kami, semua umat manusia yang ada di dunia ini, untuk mengasihi Tuhan, mengasihi semua orang, menjauhkan semua dosa, melakukan yang benar, berbicara yang benar, hidup benar di hadapan Tuhan, belajar firman Tuhan dengan benar setiap hari, melakukan firman Tuhan dengan benar setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga memohon, tolonglah untuk semua kepala negara yang ada di dunia ini, dan semua kepala daerah yang ada di dunia ini, dan semua pejabat-pejabat yang mereka pilih untuk melayani semua masyarakatnya dengan kasih, damai, adil, dan sejahtera. Mampukan mereka, berikan kuasa kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Firman Tuhan Lukas pasal 16 ayat 19 sampai ayat 31. Orang kaya dan Lazarus yang miskin, di mana Yesus mengajarkan ada seorang yang kaya yang setiap hari bersukaria dan menikmati kemegahannya dengan pakaian ungu yang melambangkan pakaian orang kaya. Sedangkan ada juga Lazarus yang miskin, ada dekat pintu rumah orang kaya tersebut, berharap dia akan kenyang apabila ada makanan jatuh dari meja orang kaya tersebut dan bisa dia makan untuk menghilangkan rasa laparnya. Sedangkan si Lazarus ini adalah dia penuh dengan borok, bahkan anjing-anjing pun datang untuk menghilangkan boroknya atau menjilati borok si Lazarus tersebut. Ketika itu matilah si Lazarus ini, orang yang miskin ini. Dia duduk di pangkuan Bapa Abraham, dibawa oleh malaikat-malaikat, dan orang kaya itu juga mati, dan dia ada di api yang kekal. Lalu ketika orang kaya itu melihat dari kejauhan, dari bawah ke atas, dia melihat Lazarus duduk di pangkuan Bapa Abraham dan memohon kepada Bapa Abraham supaya Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke air dan menaruhnya ke lidah orang kaya tersebut, karena orang kaya tersebut sudah tersiksa dengan kepanasan oleh api yang kekal.
dia dibakar api kekal tersebut dan dia tidak mati-mati. Tetapi Bapak Abraham berkata, ada jurang pemisah antara Lazarus, Bapak Abraham, dengan orang kaya tersebut, sehingga orang kaya tidak dapat ke tempatnya Bapak Abraham dan Lazarus, dan Bapak Abraham dan Lazarus juga tidak dapat ke tempatnya orang kaya tersebut. Lalu Bapak Abraham berkata, engkau telah menikmati kekayaanmu waktu hidupmu, sedangkan Lazarus penuh dengan penderitaan waktu hidupnya. Lalu datanglah orang kaya tersebut memohon kepada Bapak Abraham, suruhlah Lazarus ke rumah bapakku, karena saya masih mempunyai 5 saudara, supaya mereka jangan nanti ke tempat api yang kekal ini. Suruhlah Lazarus untuk menasihati mereka, kata orang kaya kepada Bapak Abraham. Tapi Bapak Abraham berkata, sudah ada Musa dan kitab Musa dan nabi-nabi yang menasehati mereka. Tetapi orang kaya tersebut berkata, mereka tidak akan percaya. Tapi kalau orang mati datang untuk menasihati mereka, baru percaya, kata orang kaya tersebut. Lalu Bapak Abraham berkata, jika kitab Musa dan nabi-nabi tidak mereka dengarkan, orang mati juga tidak akan mereka dengarkan. Haleluya, puji Tuhan. Pesan utama dari firman ini adalah bahwasanya ada api kekal. Api kekal itu bagi orang-orang yang tidak benar sewaktu dia hidup. Contohnya seperti orang kaya ini. Kekayaan itu tidak dosa, tidak salah, tetapi penggunaannya dia tidak benar. Kenapa tidak benar? Waktu hidupnya dia sudah menikmati kekayaan, sedangkan ada orang yang miskin seperti Lazarus, tetapi dia tidak memperhatikan memberi atau menolong Lazarus yang susah, bahkan penuh dengan borok. Tidak ditolong orang kaya tersebut. Jadi kekayaan itu yang Tuhan titipkan seharusnya dipergunakan dengan benar untuk menolong orang-orang yang susah yang ada di sekitarnya. Haleluya, puji Tuhan. Dan pesan utama dari firman ini juga harus membaca firman Tuhan setiap hari, karena firman Tuhan itulah yang akan menuntun kita kepada jalan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Tuhanlah yang memberkati, melindungi kami semua umat manusia yang ada di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin.